Mantap. Nah, ini buat teman-teman, ini pertama kali saya metik kurma langsung dari pohonnya. Mungkin teman-teman juga banyak yang belum pernah ngalamin. Nah, alhamdulillah hari ini kita ngalamin. Assalamualaikum Sobat Tani Indonesia. Hari ini kita lagi ada di kebun kurma percontohannya punya Pak Gun. Nah, ini salah satu kebun kurma yang pohon kurma yang berbuah cukup lebat, alhamdulillah. Nah, ini kita lagi bersama Pak Gunnya langsung nih. Baru pulang nih. Dari mana Pak Gun kemarin? Alhamdulillah dari Kalimantan. Dari Kalimantan, Masya Allah. Nah, ini kurma yang dirawat dengan cinta oleh Pak Gun. Masya Allah, buahnya luar biasa lebatnya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ini ada berapa malai Pak Gun? Total ada 14. Dan 14 malai. 14 ada di atas. Masya Nah, itu Allah. mungkin 2-3 hari lagi kita akan polinasi. Siap, 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 siap. Oh iya tuh. Mantap, Yang mantap, 14. mantap, 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 Yang mantap. pertama sudah kita panen sekitar 2 pekan yang lalu. Pak Gun, ini sedikit apa namanya tuh bertanya-tanya lah kita nih. Ini jenis kurmanya apa? Kemudian sudah umur berapa? Dan bagaimana cara perawatannya? Agak merepet ke kanan Pak Gun biar kelihatan. Siap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pohon kurma yang ada di hadapan kita di samping saya ini jenisnya adalah KL1 merah. Ya. KL1 merah. Ya, Oke. KL1 merah. Bibitnya dulu tuh dari mana Pak Gun? Untuk bibitnya kita datangkan langsung 2 tahun yang lalu, maaf 3 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2020 dari Thailand. Dari Thailand. Ya. Oke, siap. Terus ini berarti di sini sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun, alhamdulillah. Sudah berbuah kali pertama. Ini kali kedua. Kali kedua, Ya. oke. Di kali kedua berbuah dan ini buahnya tahun pertama dapat berapa mayang? Pada tahun pertama kita ada keluar 10 mayang. 10 mayang. Ya, 10 mayang. Jadi Oktober 2021 nah itu sudah mulai keluar mayangnya sampai Februari 2022. Oke. Nah, itu musim berbunga, musim yang pertama. Nah, itu ada 10 mayang, ada 5 mayang yang pertumbuhannya bagus dan ada 5 yang kerdil gitu. Oke. Nah, kemudian di musim yang kedua, tepatnya di bulan Agustus 2022, nah itu keluar mayang yang pertama. Itu ada di sebelah sini. Oh, udah panen yang kemarin saya rasain ya? Betul. Oke. Panen dan sudah kita rasakan bersama. Siap. Seperti apa? Dan masih terus keluar bunganya sampai sekarang ya, di Januari 2023 dan sampai mayang yang ke-14 saat ini. Masya Allah. Tahun pertama kemarin dapat berapa kilo? Rata-rata 6 kilo, 6 sampai 7 kilo. Satu mayang. Masya Allah, 6 sampai ya pertandan. Untuk yang polinasinya bagus. Bagus ya. Iya, karena di Indonesia dan karena kita memang masih secara umum lah Indonesia ini kan masih mencoba untuk mengembangkan kurma ya. Jadi pada saat tanaman keluar bunga betinanya, nah banyak kendala yang kita hadapi. Salah satunya adalah ketersediaan polen. Ya. Jadi termasuk kayak saya ya. Karena ini sangat berpengaruh. Itu dia keroyokan sama teman-temannya Pak Gun nih kayaknya nih saya. Buat teman-teman pelanggan rudal. Hasil perkawinan dengan polen lokal, namun ada beberapa tandan yang di atas kita gunakan polen dari luar, ya hasilnya kurang. Oke, siap. Nah, berarti kalau ini harganya berapa Pak Gun? Nilainya 1 kilo kurma lokal yang kayak gini. Nah, pengalaman kita dari mayang yang pertama ya, setelah kita panen itu ada beberapa kilo yang kita pasarkan. Memang tidak semuanya yang kita pasarkan, ada beberapa sebagian yang kita pasarkan. Itu peminatnya cukup banyak dan kita lepas
di range harga 250 sampai 300.000 per kilo itu Per juga kilo. per kilo. Mantap. Jadi Kalau satu mayang sampai 300.000 per kilo itu 6 kilo berarti 1,8. 1,8 kalau ada 14. Sudah hitung sendiri teman-teman semua ya. Oke, ini baru awalan loh ya. Ya. Insya Allah kita akan terus kembangkan dan terus tingkatnya. Terbukti tahun pertama kemarin 10, hari ini 14. Oke, terus meningkat insya Allah. Dan kualitas mayang yang dihasilkan juga dari 14 mayang hanya satu yang stunting. Oke. Ya, kalau tahun sebelumnya 5 stunting, 5 yang kerdil, 5 yang normal. Oke. Nah, kalau saat ini ada 13 yang normal dan hanya satu yang kerdil. Oke, mantap sekali. Nah, perawatannya nih Pak Gun, tips buat teman-teman memain kurma dimanapun berada. Kan banyak sekali nih teman-teman pemain kurma di Indonesia yang pohon kurmanya bisa berbuah nggak sih gitu kan. Bener nggak sih kurma di Indonesia bisa berbuah gitu. Nah ini kenapa bisa seperti ini, mayangnya banyak, buahnya bagus, perawatannya seperti apa Pak Gun? Ya, nah untuk perawatan pohon kurma yang ada di area kita ini semuanya menggunakan treatment full organik ya. Nah, jadi mulai dari kita lakukan pembenahan tanahnya, kemudian treatment pertumbuhan fase vegetatif, kemudian sampai masuk ke fase generatif pun juga kita gunakan semua bahannya full organik. Ya. Apa aja Pak Gun yang dimasukkan? Ya, jadi yang utama adalah kompos. Komposnya, kemudian komposnya pakai kotoran sapi, kambing, ayam? Ayam. Ya, jadi awal untuk vegetatif dulu kita gunakan kotoran kambing. Nah, namun setelah masuk ke fase generatifnya kita rubah menggunakan kotoran ayam. Gitu. Nah, kebetulan ayam juga kita pelihara sendiri ya, kan, jadi kotorannya walaupun tidak dalam jumlah yang banyak, namun kotorannya cukup untuk mensuplai kebutuhan nutrisi. Berapa kilo setahun? Setahun 2 kali pengaplikasian. Kotoran ayam. Komposnya ya. Kotoran ayam itu rata-rata 60 sampai 70 setahun. Sekali. Berarti kurang lebih 120 kilo sampai 140 kilo ya. Terus apalagi kasta kotoran ayam, Pak? Selain daripada itu kita gunakan jamu khusus kita ya, jamu sehat tanaman sebagai pembenah tanah. Itu kemudian ada nutrisi tambahan untuk merangsang pembungaan PS200 yang masih kita gunakan di sini malah. Jadi PS200 asam amino itu suatu yang wajib. Yang wajib. Aplikasinya berapa Pak Gun? Untuk PS200-nya berapa? Asam aminonya berapa? Untuk kebutuhan 10 pohon ya gitu. Karena kita lakukan aplikasinya untuk seluruh pohon yang ada. Itu untuk aplikasi 10 pohon kita menggunakan 1 liter. 1 liter PS200. Kemudian asam aminonya 10% dari PS200. Berarti 100 mili. Kita airnya 160 sampai 200 sampai 200. Per pokok kita kasih 10 2 ember 15-an. 15. Berapa hari sekali atau berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali? 2 pekan sekali. 2 pekan sekali. 2 pekan sekali. Per 2 pekan sekali selama setahun. Tidak. Jadi pada saat memasuki fase generatif atau treatment pembungaan kita menjelang fase generatif, treatment itu kita lakukan. Kalau untuk perawatan normal praktis mungkin hanya 1 bulan sekali saja. Hanya 1 bulan sekali. Oke. Ini nggak pakai NG? NG sempat di awal sempat. Nah, namun kesininya belum kita. NBS? NBS enggak. PSNAP kita gunakan pada saat tapi kalau PSNAP itu situasional. Jadi ketika ada serangan hama baru kita gunakan, tapi secara rutin sih enggak ya. Iya. Kita hanya menjaga kelembabannya supaya terhindar dari karat daun, ispa. Betul. Seperti itu saja. Nah, ini menurut Pak Gun nih, secara hitungan matematis seorang Indonesia kan, dengan aplikasi tadi PS200 asam amino sebulan sekali, kemudian perawatan kohe itu kurang lebih sekitar 120 sampai 140 kilo selama setahun gitu. Itu secara nilai ekonominya berapa kos yang dihasilkan dengan pendapatan yang dihasilkan? Secara umum
saya yakin nilai atau cost operasional yang kita keluarkan itu untuk pengeluaran pupuk itu sangat minim, sangat minim. Secara aktual sebenarnya ya terus terang saya tidak pernah menghitung itu secara rinci, sebab supply dari pupuk-pupuk tadi itu bikin sendiri. Ya, pertama kita buat sendiri, dari ayam kita Punya sendiri. Oke. Kemudian kalau kita perlu tambahan kompos, misalnya eceng gondok, tinggal kita ambil, nyari dari kolam-kolam terdekat, itu kita dapatnya gratis. Lalu kalau kita butuh misal kayak kulit nanas, kulit pisang, itu juga tinggal kita ambil dari petani atau penjual pasar ya. Gitu. Jadi praktis sebenarnya tidak ada pengeluaran khusus yang kita alokasikan untuk suplai nutrisinya. Berarti jadi kalau ditanya saya juga bingung menjawab. Gitu. Berarti ini yang paling keren adalah sebenarnya pemanfaatan limbah untuk pohon kurma. Ini yang cocok ini. Ini berarti kurma ini bisa untuk sebagai solusi penyerapan limbah-limbah masyarakat yang tadinya tidak berguna menjadi luar biasa manfaatnya, dan alhamdulillah tumbuh buahnya sangat luar biasa. Nah, hari ini kita di sini ada berapa pohon? 10 ya kurang lebih ya. Di sini ada 10 pohon. 10-an pohon, dan hari ini Pak Gun sudah mengembangkan di Kalimantan ada berapa, Pak? Kalau di Kalimantan kita fokusnya ke varietas Barhi ya. Oke. Gitu. Jadi ya untuk luas lahan di atas 20 hektar. Oke. Itu yang kita kembangkan. Varietasnya fokus kepada varietas Barhi. Barhi. Terus di Sumbawa? Kalau untuk di NTB di situ kita lebih variatif untuk jenisnya. Namun luasannya tidak sebesar yang ada di. Tidak sebesar. Oke, bismillah Pak Gun. Nah, hari ini kita mau panen nih. Ini umur berapa hari Pak Gun? Setelah polinasi sampai dia panen begini ini berapa hari Pak Gun? Nah, ini kita bisa lihat historinya, ini kita lakukan polinasi tanggal 21. Oh, sampai di tanggal September 2022. Itu teman-teman. Itu ada tanggal-tanggalannya. Hari ini adalah tanggal 21. 21 juga. Januari. Berarti Oktober, November, Desember, Januari, 4 bulan, 120 hari. 120 hari. Ini adalah 120 hari pasca polinasi. Umumnya buah kurma itu panen di 130 ya sampai 150 hari. Ini jangan-jangan gara-gara saya datang ke sini mau panen. Ini karena Kang Apri nggak ada, Om Burhan nggak ada, jadi hari ini saya jadi kameramen, double job. Om Burhan lagi jalan-jalan pulang kampung ke Makassar, Kang April lagi jalan menuju ke sini tapi udah siang belum datang juga. Jadi hari ini kita ngerangkap sebagai kameramen. Nah, hari ini pematangannya sangat luar biasa. Kemarin saya dikirimin, teman-teman bisa lihat. Bersih. Merah, bersih, merona. Mantap. Teman-teman jangan ngiri ya. Nanti kalau mau makan kesini adanya cuma 6 sampai 7 kilo nih kayaknya nih. Jadi nanti aja ya. Saya dulu yang icip-icip. Oke. Nah, Pak Gun. Secara analisa ekonomi di Indonesia dengan menggunakan pohon kurma sebagai tanaman ini kan ini anti mainstream banget nih. Apa sih yang membuat menginspirasi Pak Gun tentang inspirasi si kurma ini? Yang pertama adalah tanaman kurma ini tanaman yang disunahkan, dianjurkan kita untuk menanam. Jadi motivasi utamanya adalah ibadah. Ibadah. Aspek ruqyahnya yang kita perkuat. Gitu. Nah, yang kedua adalah kita melihat tanaman kurma ini adalah tanaman yang baru di Indonesia, jadi belum banyak untuk dikembangkan. Nah, secara prospek kita melihat ini menjadi suatu potensi yang sangat luar biasa untuk kedepannya. Ya, dan tantangan juga yang luar biasa pastinya kan? Betul. Karena hal yang baru itu pasti sesuatunya masih newbie banget gitu. Ya, jadi dari segi potensinya kita melihat ini sangat luar biasa, sebab kita mengetahui juga bahwa angka impor buah kurma Indonesia dari tahun ke tahun itu meningkat.
Oke. gitu. Dan di tahun 2022 saja itu Betul. tumbuh sampai triliunan rupiah. Betul. Gitu. Itu Betul. yang tercatat oleh BPS. Betul. Yang tidak tercatat oleh BPS mungkin bisa jauh lebih besar lagi. Betul, betul. Nah, sehingga kita dengan kekayaan alam yang kita miliki, kesuburan tanah yang kita miliki, tidak ada salahnya kita mencoba untuk mengembangkan tanaman kurma di Indonesia. Dan satu hal lagi yang menjadi penguat bahwa beberapa profesor ahli kurma yang dari Timur Tengah yang telah berkunjung ke Indonesia, mereka memiliki pendapat ya bahwa di Indonesia itu sangat potensial untuk dikembangkan kurma, karena mereka melihat dari sisi kesuburan tanah yang dimiliki oleh Indonesia itu sangat mendukung. Subur. Oke. Nah, ini salah satu contoh yang tidak bisa dipungkiri sebenarnya. Kita ketahui bahwa KL1 merah itu adalah varietas yang di fase rutopnya atau di fase halal menuju rutopnya itu masih cepat gitu. Namun dengan pola nutrisi yang kita beri, dengan kearifan tanah Indonesia, kita bisa menghasilkan ini buah yang tingkat kemanisannya cukup bagus dan tingkat cepatnya sangat kurang. Betul. Ya, kurang, sehingga kalau kita makan kita dapat renyahnya dan masih sangat lancar untuk bisa kita telan. Karena ini cocok banget Pak Gun buat orang-orang yang mau hamil, orang-orang yang lagi promil ya, itu keren banget gitu. Termasuk kemarin itu yang saya dapat dari Pak Gun itu, ada kawan yang lagi promil, gue beli deh, enggak lah gue dikasih. Oke. Nah, kan pasti tantangannya lumayan Pak Gun nih. Benar. Di hal-hal yang baru, apalagi di Indonesia ya, yang sangat notabene orang Indonesia nyinyirnya Masya Allah gitu. Jadi pasti akan memiliki tantangan yang sangat luar biasa. Pak Gun sudah berapa lama bergelut ini, dan apa sih nyinyiran dari teman-teman itu yang sehingga membuat kadang membuat patah arang dan semangat. Makanya saya sampai kemarin bikin status itu hanya orang gila gitu yang bisa melakukan ini gitu. Ya. Jadi Indonesia punya anugerah dengan kesuburan tanahnya. Kita tahu dari Sabang sampai Merauke, karakter tanah yang ada di Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, NTB sampai Papua itu berbeda-beda. Tidak dipungkiri perbedaan karakter tanah yang dimiliki yang ada di Indonesia itu menjadi tantangan dasar. Jadi, tantangan pertama dan tantangan dasar untuk mengembangkan tanaman kurma. Betul bahwa kurma tanaman yang memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi. Namun tetap saja mereka butuh waktu untuk beradaptasi. Menunggu mereka beradaptasi ini menjadi satu tantangan tersendiri untuk kita. Di Indonesia kita melihat sudah banyak contoh success story yang ditunjukkan oleh para penggiat petani kurma yang di Indonesia. Di Medan, di Tanah Karo, di dataran tinggi, di tempat yang sangat dingin, buahnya lebat itu sekali. juga berbuahnya sangat lebat gitu. Dengan karakter tanah yang ada di sana, mereka mampu untuk menyelesaikan problemnya. Kemudian di Jawa itu pun juga di berbagai daerah, mulai dari Jawa Barat sampai Jawa Timur pun juga banyak success story yang kita lihat. Di Sulawesi sudah mulai berbuah juga, beberapa komunikasi dari teman-teman, apalagi yang di NTB. Di NTB cukup viral juga, yang ada di Lombok ya, gitu. Nah, kita melihat dari sini bahwa kesesuaian atau kemampuan tanaman kurma untuk beradaptasi itu sudah terbukti. Kita perlu kesabaran, kita perlu ketekunan dan istiqomah, jangan sampai patah arang, patah semangat di tengah jalan gitu ya. Karena kuncinya adalah di situ pola nutrisi, pola penanaman, kelembaban, sinar matahari dan lain sebagainya, ya insya Allah nanti akan bisa terselesaikan satu persatu. Demikian. Nah, semangatnya Pak Gun untuk mengkurmakan ini ini sebagai sebuah bisnis dan perkebunan yang sangat menarik. Buat saya ini satu hal yang cukup keren. Tantangannya luar biasa, sama seperti saya waktu awal-awal gitu. Cuma bedanya kalau saya mainnya di mikroba, ini mainnya di kurma gitu. Nah, untuk di kurma secara keseluruhan nilai ekonominya kan cukup lumayan, tadi yang Pak Gun bilang triliunan segala macam. Sulit nggak sih menjual si buah kurma yang muda ini? Karena kan triliunan itu juga kurma matang kan. Nah, kalau kurma muda gini gimana Pak Gun? Secara nilai harga per kilogramnya antara kurma matang dengan kurma muda jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi kurma muda ya. Kurma muda, walaupun masa simpannya ini lebih pendek.
Oke. Ya. Nah, namun sepengalaman kita memasarkan buah kurma ini tidak terlalu cukup sulit ya, sebab saat ini kan era digitalisasi sudah sangat masif. Betul, Ya. betul, betul. Seperti ini belum kita panen, kita bisa publish dulu misalnya sudah ada betul, ide betul, dan betul, sebagainya, betul. Dan itu menjadi salah satu hal yang sangat membantu kita dalam proses. Atau jangan-jangan ini udah diindain orang nih? Spesial buat Mas Awal. Masya Allah. Masya Allah, berkah, berkah, berkah. Nah, satu lagi pertanyaan terakhir Pak Gun, terhadap kurma ini. Ini kan semua perawatannya organik ya. Banyak orang di luaran sana dengan perawatan organik pasti akan repot, capek, ribet, pokoknya macam-macam lah, dan bahkan bilangnya mahal lah segala macam. Menurut Pak Gun, dengan perawatan kurma sekarang ini dari Kalimantan, kemudian Sumbawa dan yang ada di sini, apakah dengan perawatan organik yang Pak Gun terapkan itu susah atau sulit atau bagaimana? Ya, saya kira bukan mudah atau susahnya, tapi terbiasa atau tidaknya. Oke. Jadi ketika kita sudah terbiasa melakukan tahapan-tahapan ini, fase-fase ini, saya rasa tidak akan ada yang susah. Semuanya pasti akan terasa mudah. Satu hal lagi yang terpenting adalah mengajarkan kepada tim kita untuk bertani secara sehat, secara organik, secara sehat. Gitu. Itu yang terpenting. Mendeliver ini yang tricky. Kalau kita punya pemahaman, keyakinan yang kuat, tapi belum tentu tim kita. Ini yang perlu kita deliver dengan baik supaya mereka pun juga terbiasa dengan pola ini, agar semua tantangannya gitu kan, atau kesulitannya itu akan terasa lebih mudah. Sebab begini, kurma adalah buah yang kita makan beserta kulitnya. Oke, betul. Jadi penting bagi kita untuk menjaga kualitas buah ini tetap sehat. Karena seperti ini kita petik langsung kita konsumsi aman. Tapi kalau misalnya pestisida, itu tidak kita inginkan. Kita makan kurma, kita mengkonsumsi kurma, selain toyib kan kita juga selain halal juga harus toyib. Betul. Nah, ya kalau misalnya kita merawatnya dengan perlakuan yang tidak baik, justru tidak akan menjadi toyib nanti. Oke, betul. Ya, itulah yang terjadi hari ini ya. Banyak sekali makanan-makanan di luaran sana halal tapi tidak toyib, penggunaan pestisidanya luar biasa, pupuk kimia yang sangat berlebihan, masya Allah. Saya belakangan ini tinggal bersama teman-teman di Cianjur setelah gempa kemarin gitu ya. Itu masya Allah, hampir setiap pagi itu menyium bau pestisida, pusing. Karena di sana banyak sayur-sayuran dan isinya semua dengan pestisida. Tapi ini pure murni Pak Gun, satu pun nggak ada menggunakan pestisida. Tidak ada. Kita menggunakan pestisida, namanya pestisida nabati. Itu pun ketika ada serangan seperti lalat buah. Ya, di awal atau fase pasca polinasi biasanya lalat buah itu mendekat, bertelur di bakal buah. Itu baru kita semprot. Nah, cara perawatannya gimana Pak Gun untuk supaya tanaman ini menjadi sehat? Nggak susah kan? Biasanya kan organik kan akhirnya hama banyak mendekat, ada wawung atau kembang tanduk itu, terus kemudian ada hama-hama yang lain, itu gimana? Begini, di lahan kita, kita mengembangkan ini, ada ekosistem yang kita bangun. Jadi ekosistemnya kita bangun, kita menanam berbagai macam bunga-bungaan yang berwarna kuning terutama, itu untuk mengundang predator. Kalau kita keliling biasa pagi atau sore hari, itu di dahan-dahan ini akan kelihatan bunglon dahan. Gitu. Nah, ini akan membantu kita. Itu adalah predator alami yang membantu kita mengatasi hama. Kita pelihara ayam, kita umbar. Nah, ketika ada organisme di tanah yang kurang bagus, yang dimakan oleh mereka. Di samping juga kita rutin memberikan JST kita, kemudian NBR, agar populasi mikroba yang ada di tanah itu juga stabil, seimbang, sehingga tidak mengganggu pertumbuhan tanaman kita. Oke. Siap Pak Gun. Terima kasih atas ulasannya tentang kurma yang sangat menarik. Semoga bisa menjadi inspirasi teman-teman pebisnis di Indonesia yang perkebunan.
karena sampai hari ini Indonesia masih impor luar biasa kurma. Ingat ya, bukan beras impornya, tapi kurma. Nilainya triliunan rupiah, luar biasa. Dan itu sangat peluang sekali untuk dikembangkan di Indonesia. Dan alhamdulillah Pak Gun sudah membuktikan bahwa kurma bisa berbuah cukup lebat di Indonesia, cukup baik dengan potensi yang sangat luar biasa, yang insya Allah ini akan menjadi sebuah niatan baik. Karena niat awalnya tadi kalau teman-teman saksikan di awal, niatnya adalah ingin menjalankan sunnah. Masya Allah, luar biasa sekali. Dan semoga niat baik itu berbuah manis seperti kurma yang ada ini, dan menghasilkan satu keberkahan tersendiri buat Pak Gun dan keluarga semuanya. Oke, hari ini kita mau petik. Gimana cara petiknya Pak Gun? Langsung petik aja kah? Boleh, silakan. Dicicipi dulu boleh. Mas Halid, mau makan kurma nggak? Ini sebentar, saya pause dulu. Ya, ini teman-teman kita mau panen nih. Ini ada buahnya, masya Allah. Ini jempol saya segede gini. Ini kurmanya segede gini. Nah, lebih gedean kurma ya buat jempol saya. Bisa icip-icip ya Pak Gun? Silakan. Sebelum kita panen ya. Siap. Bismillah. Nah, ini kurmanya teman-teman. Meruna sekali. Bismillah. Kita makan dulu buah kurma yang langsung petik dari pohon. Jangan ngiler teman-teman semua, karena terbatas jumlahnya. Enak. Beda banyak kemarin Bang. Manisnya, Manisnya enak. sepatnya, kadar airnya gimana? Kadar air oke, juicy. Juicy ya. Kemudian sepatnya tidak terlalu sepat seperti yang kemarin. Yang tahun sebelumnya. Ini rasanya oke, mantap. Kerasnya mantap. Enak sekali nih. Kalau lewat ke tenggorokan gimana? Belum Lancar? lewat lagi tadi saya punya. Oh, siap. Jadi merasakan iya, setiap sensasinya manisnya, semua. sensasi manisnya. Ya? Manisnya dapat semua. Di tenggorokan juga ini apa ya? Krenyes-krenyesnya itu kerasa sekali. Terus di tenggorokan tuh kan biasanya kalau renyah begini ada kayak nyangkut-nyangkut gitu. Ini nggak ada. Enak kok. Dan Nah, ini khas banget lengketnya begini. Ini tandanya manis banget. Kadar gulanya tinggi. Gitu. Ini lengket sekali buat teman-teman di tangan. Di sini yang mantap. Kayaknya keren. Semoga yang belum hamil makan ini, pesen di sini, segera hamil. Insya Allah. Dagingnya juga cukup tebal. Daging Ya. buahnya. Nah, ini saya lagi nyari ininya, bijinya. Oh, Bijinya. ternyata kecil sekali bijinya, masya Allah. Ini teman-teman bisa lihat, ini kecil sekali. Dagingnya kecil, Dagingnya tebal dan mantap sekali. Alhamdulillah dari buah kurma yang Pak Gun ini udah ada 4 orang yang hamil. Saya rekomendasikan itu. Ini pakai jamu kita di program hamil. Nah nih bijinya, yang tebalnya masya Allah. di zoom. Ini kecil sekali bijinya, ini tebal banget dagingnya, mantap. Tapi memang kurma jenis ini begini, anda Jadi KL1 ini kan persilangan dari Deglet Nur dan Barhi ya gitu. Dan untuk yang merah ini mungkin secara genetik masih lebih dominan sifat genetik si Deglet Nurnya gitu. Olehnya warnanya menjadi warna merah karena Deglet Nur kan warnanya merah. Kalau Barhi itu warna dasarnya kan kuning. Iya. Nah, jadi kalau untuk KL1 merah ini lebih dominan sifat genetik dari DN-nya. Nah, DN itu dia punya karakter buah yang lonjong. Tuh, dan kita bisa melihat ini juga buahnya relatif lebih lonjong, bijinya tipis panjang ya, pipih dan panjang, dan kita melihat memang ini ada di buah kurma kita. Itu perbedaannya dengan KL Deglet Nur dengan KL1 merah kita adalah buah kurma yang fase rutopnya itu berwarna merah, kebanyakan itu rasanya masih sepat, tingkat kesepatannya sangat tinggi. Nah, sementara yang kita kembangkan ini lebih rendah dan bahkan nyaris manis. tidak terasa. Betul. Kalau untuk sepatnya
tapi manisnya bisa dapat. Sama seperti manisnya barhi kita dapat. Iya. Oke, kita lihat cara manennya gimana Pak. Saya belum Iya. tahu cara manen kurma. Cara panennya nanti tinggal kita potong tandannya. Nanti Oh, potong Iya. tandan. Nah, kita nanti perlu gunting. Oke, Guntingnya oke, masih oke, ada sama oke, ini. Kita Siap. ini kan. Oke, kita pause dulu. Udah nggak apa-apa, aman. Nah, nih kita mau panen umur yang sudah 120 harian lah ya. Iya, 4 bulan. 120 harian. Nah, ini cara panennya. Oke, pengisahan dilepas. Di sini memang harus dikerudungin begini ya, Pak? Iya, Oke. karena ini perlindungan secara Maksimal. maksimal mekanik ya, Ya, iya, iya. dari lalat buah, Betul, betul, betul. Hujan, curah hujan, curah hujan yang tidak terkendali kadang. Betul. Ini adalah mayang yang ketiga. Mayang ketiga. Ya, kalau yang sebelah sana adalah mayang yang keempat. Oke. Eh, Yang kedua usianya- yang saya makan. yang pertama sudah kita panen, yang Ah. kedua dia tidak jadi karena Oh, kerdil, oke, ya. oke. Hanya itu yang kerdil, satu Iya, mayang iya. yang kedua. Kemudian yang ketiga dan seterusnya, alhamdulillah tumbuhnya dengan normal. Nah, mayang yang ketiga ini usianya sudah 120 hari, berarti sudah memasuki fase awal rooftop dan sudah bisa kita panen, ya. Nah, nanti yang hijau ini memang ada sedikit anomali, namun ini sangat bermanfaat untuk program kehamilan Ya, betul. dan menurunkan kadar gula darah, Kolesterol juga, kolesterol darah juga. tinggi juga. Jadi justru ini primadona. Betul. Kalau mau dijual lebih mahal, barangkali ini nilai ekonominya lebih tinggi daripada Sebentar yang Pak Gun, merah ya. ini Oke. lebih mudah Ya, dibandingkan ini. Tapi Betul. hijaunya lebih banyak yang ini dibandingkan yang ini. ya karena begini, khusus di mayang yang ketiga ini, Oke. pada saat kita lakukan polinasi, ya, ini kita ada sedikit uji coba terkait dengan teknis. Jadi teknik polinasinya kita berbeda dengan yang pertama, kemudian yang ketiga ini. Oke. Kalau yang kedua tidak kita polinasi ya, Oke. yang ketiga ini kita lakukan teknik berbeda. Nah, setelah kita evaluasi ternyata kurang bagus. Jadi untuk mayang yang keempat selanjutnya kita kembali lagi. ke metode yang Awal. awal. Seperti itu. Ini sebenarnya hasil eksperimen. Oh, oke. Jadi ini hasil eksperimen. Polennya sama, Tetap. gitu. Ini polennya sama, tapi ini hasil eksperimen teknik yang berbeda. Untuk mengetahui ternyata begini hasilnya. Jadi kita bisa lihat ada yang terpolen dengan bagus, ada yang terpolen tidak sempurna. Betul. Nah, ada yang tidak terpolen, makanya dia banyak yang rontok. Gitu. Buahnya jarang karena tidak terpolen, akhirnya rontok dengan sendirinya. Demikian. Siap. Oke. Kalau Monggo. silakan. Mana gunungnya? Bismillah. Kuat ya. Silakan. Ini saya yang pendadak. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wih, lumayan keras ya dia ternyata ya. Mantap. Nah, ini Nah, buat teman-teman, ini pertama kali saya metik kurma langsung dari pohonnya. Mungkin teman-teman juga banyak yang belum pernah ngalamin. Nah, alhamdulillah hari ini kita ngalamin. Ini kurma yang dirawat dengan cinta, hasilnya mantap sekali. Semoga bisa menginspirasi Sobat Tani Indonesia dimanapun berada untuk kita menanam kurma, karena dengan kita menanam kurma sama saja kita sedikit mengamalkan salah satu sunnahnya yang dilakukan Rasulullah. Salah satunya adalah menanam kurma. Salah satu hadis yang sangat fenomenal, jika engkau menanam satu pohon kurma, maka insya Allah keluargamu tidak akan pernah kelaparan. Nah, Pak Gun juga nanam banyak banget pohon kurma, makanya insya Allah nggak kelaparan nantinya. Dan buat teman-teman Sobat Tani Indonesia dimanapun berada, terima kasih. Jangan pernah lupa untuk bertani sehat dan menyehatkan, menyelamatkan bumi dan sejahterakan petani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.